Kembali saya hadirkan soal-soal chat penais ya. Yang ini juga sangat penting sekali karena ada banyak peraturan menteri yang dipaparkan, yang ditanyakan menurut peraturan menteri nomor berapa sekian sekian, undang-undang nomor berapa sekian sekian ya. Contoh soal nomor 1 ini, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 mengatur tentang standar kompetensi penyuluh agama Islam. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh penyuluh agama adalah kemampuan memahami regulasi terkait moderasi beragama. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020? Jawabannya adalah sikap adil dalam memahami dan mengamalkan agama dengan tidak ekstrim maupun liberal. Soal selanjutnya, Dulur, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Nah, ini undang-undang ya, tadi peraturan menterinya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau KIP, ada beberapa kategori informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat termasuk yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan. Informasi mana yang tidak wajib dibuka kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang KIP? Ya, C. Data pribadi jamaah penerima bantuan zakat ya. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021. Wah, ini peraturan lagi ya. Tentang apa? Pendanaan penyelenggaraan pesantren memberikan landasan hukum untuk mendukung pendidikan pesantren. Apa tujuan utama dari Perpres Nomor 82 Tahun 2021? Ayo, apa kira-kira? B. Menjamin ketersediaan dana operasional pesantren dari APBN dan APBD. Selanjutnya, undang-undang lagi ya. Jadi, wah ini perlu dipaparkan, semua perlu tahu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatur pelindungan jaminan sosial bagi seluruh warga negara termasuk para penyuluh agama. Pertanyaannya, apa kewajiban BPJS terhadap penyuluh agama honorer sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011? Apa ya? Yang B, menjamin akses kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29, wah peraturan lagi ya. Dalam Peraturan Menteri Agama, jadi ini butuh ingatan dan berulang-ulang. Kalau tidak, wah, lupa ya. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Ta'lim, terdapat pedoman terkait pembentukan dan pengelolaan Majelis Ta'lim di Indonesia. Apa persyaratan utama yang harus dipenuhi sebuah Majelis Ta'lim untuk mendapatkan pengakuan resmi? Apa ya? Mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama setempat. Selanjutnya, soal nomor 6. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pelaku usaha diwajibkan untuk mendaftarkan produk halal yang mereka produksi. Siapa yang bertanggung jawab memberikan sertifikasi halal sesuai dengan undang-undang ini? Siapa? C. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Masya Allah. Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah. Sekarang Anda pantau terus Peraturan Pemerintah ya. Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan mengatur kewajiban penyelenggaraan pendidikan agama di setiap jenjang pendidikan formal. Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2007, apa yang dimaksud dengan pendidikan agama? Ayo, apa ya? Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan seperti pesantren, gereja, atau vihara. Jadi PP Nomor 55 Tahun 2007. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur fungsi pendidikan dalam membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Apa implikasi utama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia? Apa implikasi utama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia? Apa ya? A. Pendidikan agama diwajibkan di seluruh jenjang pendidikan formal. Masih berlanjut? Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 terdapat panduan terkait mekanisme pendaftaran majelis taklim agar terdaftar secara resmi. Apa manfaat utama bagi majelis taklim yang telah terdaftar di Kementerian Agama? Ya, jawabannya adalah memiliki legalitas untuk mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah.
Ya, memiliki legalitas untuk mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah. PP nomor 66 tahun 2022 mengatur tentang pendanaan dan pelaporan zakat, infak dan sedekah atau ZIS di Indonesia, termasuk perlibatan lembaga zakat resmi. Apa kewajiban utama lembaga zakat resmi menurut PP nomor 66 tahun 2022? Melaporkan pengelolaan dana zakat secara transparan setiap 3 bulan. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur batas usia minimal perkawinan Indonesia yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Berapa batas minimal untuk menikah setelah revisi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019? Berapa ayo? Oh, 18 tahun. Pilihannya kita nggak ada 19 tahun ya. Ya, semestinya 19 tahun. Ya, tapi menurut jawaban ini adalah 18 tahun laki-laki dan perempuan. Iya, 19 tahun. Titik mana yang terdekat ya? Tidak saya baca ya, barangkali iskal. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme memberikan panduan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menangkal ekstremisme. Apa langkah strategis yang dianjurkan Perpres ya? Perpres nomor 7 tahun 2021 ya, dalam mencegah ekstremisme. Meningkatkan literasi agama berbasis moderasi melalui penyuluh agama. Waduh, ini di SKTT kayak keluar nih ya. Perpres nomor 7 tahun 2021 dalam mencegah ekstremisme. Meningkatkan literasi agama berbasis moderasi melalui penyuluh agama. Undang-Undang nomor 23, soal selanjutnya ya, soal 13. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Jadi ini Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 mengatur tentang hak-hak anak yang harus dilindungi oleh negara dan masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak, apa tanggung jawab utama masyarakat sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak? Melaporkan kasus pelanggaran hak anak kepada pihak berwenang. Selanjutnya, nomor 14, permasalahan judi online semakin meresahkan masyarakat, terutama anak muda. Pemerintah melalui Kominfo berupaya memblokir situs-situs judi online yang terus bermunculan. Apa langkah preventif yang dapat diambil penyuluh agama untuk mencegah anak muda terlibat dalam judi online? Ini di soal sebelumnya ada ya. Apa kira-kira? Mengedukasi dampak negatif judi online melalui ceramah berbasis data dan fakta, seperti itu. Masih berlanjut ya. Oh, nggak saya gerakkan itu tadi ya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE mencakup aturan tentang penyebaran berita palsu, hoax, dan ujaran kebencian. Apa langkah yang dapat diambil penyuluh agama untuk mencegah penyebaran hoax di masyarakat? Ini soal sebelumnya juga ada ya. Memberikan pelatihan literasi digital berbasis nilai agama. Radikalisme, ya, ini soal selanjutnya. Radikalisme di kalangan remaja sering dipicu oleh akses informasi yang tidak seimbang dan kurangnya literasi agama moderat. Apa peran strategis penyuluh agama dalam menangkal radikalisme di kalangan remaja? Mengadakan diskusi terbuka tentang perbedaan pendapat dalam Islam. Soal selanjutnya, apakah pernikahan dini di beberapa daerah masih tinggi meskipun pemerintah telah meningkatkan batas usia minimal menikah melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 2019? Apa langkah yang diambil penyuluh agama untuk menekan angka pernikahan dini di masyarakat? Apa kira-kira? Memberikan penyuluhan tentang dampak negatif pernikahan dini dari sudut pandang agama dan kesehatan. Selanjutnya nomor 18. Undang-undang semua ya, hebat ya. Undang-undang PP begitu terus. Mantap ini. Jadi kita biar tahu. Ini tidak terkhusus orang-orang atau mereka beliau-beliau yang mau ujian, enggak.
untuk semua, apalagi yang mau ujian tahap 2, ya, untuk semua kalangan bisa mengakses laman atau kanalnya Mr. Ali Mejini, ya, channelnya, ya. Baik, saya bacakan ulang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan mencakup aturan tentang perlindungan tenaga kerja, termasuk hak tenaga kerja perempuan. Apa hak yang harus dijamin bagi tenaga kerja perempuan sesuai Undang-Undang tentang ketenaga kerjaan? Perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16, ya, Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya menekan pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Apa langkah terbaik penjuru agama dalam mengedukasi masyarakat terkait batas usia minimal perkawinan? Mengedukasi masyarakat tentang manfaat penundaan usia pernikahan bagi kesehatan dan pendidikan. Radikalisme yang berkembang di kalangan pelajar seringkali dipicu oleh paparan informasi yang tidak terverifikasi, terutama melalui media sosial. Apa strategi komunikasi yang efektif bagi penyuluh agama untuk menangkal penyebaran radikalisme di sekolah? Mengadakan pelatihan literasi media, ya, mengadakan pelatihan literasi media dengan fokus pada penyaringan informasi berbasis nilai agama moderat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan menekankan peran pemuda dalam pembangunan termasuk pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan. Apa langkah yang dapat diambil penyuluh agama untuk mendorong pemuda mengambil peran aktif dalam pembangunan? Langkah yang dapat diambil penyuluh agama. Ayo, apa? C. Menyediakan pelatihan soft skill berbasis nilai agama yang relevan. Lanjut. Oke. Tingginya penggunaan media sosial di kalangan remaja menimbulkan tantangan baru seperti cyberbullying, penyebaran hoax, dan kecanduan media. Apa materi yang paling relevan disampaikan oleh penyuluh agama untuk membantu remaja mengelola penggunaan media sosial secara sehat? Ya, etika bermedia sosial sesuai ajaran agama dan nilai moral. Peningkatan angka perceraian di beberapa daerah menunjukkan adanya ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Apa peran utama penyuluh agama dalam membantu pasangan mengatasi konflik rumah tangga? Apa kira-kira? Yang B. Siapa yang B? Memberikan penyuluhan tentang pentingnya komunikasi yang sehat dalam keluarga. Pertanyaan selanjutnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait ibu kota Nusantara sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana penyuluh agama dapat berkontribusi dalam mendukung kebijakan IKN? Apa kira-kira? B. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi antar budaya di lingkungan IKN. Harus di-setel ulang, ya, setel ulang pendengar dan juga pemirsa, ya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE yang telah diubah melalui Nomor 19 Tahun 2016 mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi termasuk larangan penyebaran ujaran kebencian. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Gitu, ya. Maraknya judi online telah menjadi ancaman sosial yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda. Judi online seringkali melibatkan promosi melalui platform digital dan menjerat korbannya dengan iming-iming keuntungan yang cepat. Bagaimana cara penyuluh agama memberikan penyuluhan yang efektif terkait bahaya judi online? Menunjukkan kasus-kasus masyarakat yang bangkrut akibat judi online sebagai contoh konkret. Soal selanjutnya, ujaran kebencian yang menyasar ke kelompok tertentu seringkali memanfaatkan perbedaan agama, ya, suku atau pandangan politik sehingga merusak persatuan bangsa. Undang-undang itu memberikan landasan hukum untuk menangani pelanggaran tersebut. Ojo langgar-langgar, bro. Nggak boleh, bro.
ujaran kebencian, waduh itu tidak betul. Ya apa? Sudah B. Menanamkan pemahaman tentang ajaran agama yang menekankan persaudaraan dan toleransi. Moderasi beragama mengedepankan pendekatan adil, berimbang, dan anti kekerasan dalam menghadapi perbedaan. Namun radikalisme seringkali memanfaatkan narasi agama untuk menarik simpati massa. Ini kemarin sudah ada. Tidak apa-apa kita baca lagi berulang-ulang. Ya. Apa? B. Menggunakan media sosial sebagai platform edukasi dengan konten kreatif yang relevan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi melarang segala bentuk produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi. Tetapi akses terhadap konten tersebut masih menjadi tantangan besar di era digital. Ya, seperti itu. Pertanyaannya, penyuluh agama dapat membantu masyarakat khususnya remaja memahami bahaya konten pornografi. Bagaimana penyuluh agama? Maksudnya kan begitu ya. Memberikan edukasi tentang bahaya pornografi bagi kesehatan mental dan spiritual. Soal yang terakhir, pemanfaatan teknologi informasi telah membantu penyebaran informasi keagamaan secara luas, namun berita hoax dan konten radikal juga menyebar dengan cepat melalui platform yang sama seperti itu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sudah beres, Anda tinggal melihat dan mendengarkan ya. Jadi saya ulangi lagi. Apakah langkah bijak penyuluh agama dalam pemanfaatan teknologi untuk penyebaran nilai moderasi? Ya, jawabannya B. Menggunakan platform digital untuk menyebarkan konten moderasi secara konsisten dan faktual. Semoga bermanfaat di detik-detik akhir mau mengikuti chat penais soal yang saya paparkan ini. Ada 30 soal, itu penting banget. Perlu dicermati, dipelajari, dan didengarkan, diputar videonya Mr. Ali Meji ini ya. Just banget pokoknya. Semangat, sukses.